Salam anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita jumpa lagi dalam pelajaran singkat kita pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bertobat ya. Bagaimana cara bertobat atau bertobat itu apa ya menurut iman Kristen ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama ya. Saya dahulukan dengan definisi tobat itu sendiri, itu bertobat ya. Ya, kata bertobat itu kalau menurut Kamus Dewan dia katakan begini: sesal akan dosa dan berazam tidak akan berbuat dosa. Perasaan tidak senang ya karena telah melakukan kesalahan dan berazam tidak akan mengulanginya lagi. Dan juga ya yang kedua, bertobat itu juga berkenaan tentang mau kembali kepada Tuhan ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disuruh oleh Tuhan ya. Dan ini tobat ini adalah satu sesalan ya, mau berubah lah ya. Jadi boleh disimpulkan tobat ini tentang hal hubungan mau memperbaiki atau memperbaiki tingkah laku kita supaya kita berkenan kepada Tuhan ya. Berkenan kepada Tuhan maksudnya kita itu diterima oleh Tuhan, kita itu layak di hadapan Tuhan. Itu jadi kita mau bertobat ya, menurut Kamus itu hal manusia dengan Tuhan ya. Jadi bagaimana dalam iman Kristen bertobat ya, kita lihat ayat banyak ayat Alkitab ya. Kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, ini terjemahan baru. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Borneo, versi Borneo dikatakan, oleh itu bertobatlah dan berpalinglah kepada Allah supaya dosa-dosamu dihapuskan dan supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan. Jadi bertobat ini kita boleh lihat bahwa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Maksudnya saya mau bertobat supaya Tuhan terima saya ya, supaya saya layak di hadapan Tuhan, supaya saya tidak dihukum supaya tidak masuk dalam jahanam, hukuman neraka ya. Jadi tobat itu adalah kita mau berubah kita mau berubah supaya Tuhan terima kita. Jadi pandangan Alkitab atau dalam iman Kristen, bertobat itu jelas kita mengerti bahwa supaya kita diterima oleh Allah, kita harus menyelesaikan dosa itu. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. Pelanggaran, kita tergeser, kita menyimpang dari jalan yang Tuhan sediakan, kita ikut jalan yang lain, dan itulah namanya dosa, pelanggaran. Kita melanggar arahan Tuhan. Jadi untuk menyelesaikan dosa ini kita sendiri tidak boleh. Itu sebab dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 kalau kita baca ini, Petrus sendiri menyampaikan bahwa berilah dirimu diperdamaikan oleh Allah dengan cara menerima Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Jadi penyelesaian untuk bertobat dalam iman Kristen harus menerima Yesus, supaya dengan korban Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan bangkit untuk jaminan kepada kita, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita juga akan bersama-sama dengan Allah ya. Itulah yang menjadi sasaran poin utama di dalam hal bertobat ya. Jadi kalau itu mencuri, buat ini, buat hal-hal yang tidak benar, itu kan buah dari dosa itu tadi ya. Banyak hal apa yang dikerjakan mungkin mencuri, membohong, itu buah dari dosa itu.
Jadi dosa itu sendiri maksudnya pelanggaran akan Allah. Ini perlu disettle, perlu diselesaikan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri tidak boleh. Tidak ada kemampuan. Ya, untuk selesaikan dosa ini sendiri kita tidak boleh. Hanya satu pribadi, itu Yesus. Itu sebab kalau kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 25 dikatakan begini, Yesus mati karena dosa kita dan ia bangkit untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Jadi ini yang membuat kita dibenarkan karena Yesus, kita sudah menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa itu yang membuat kita terpisah dengan Allah, yang membuat kita tidak diterima oleh Allah, inilah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Jadi dengan korban Yesus itu, dosa yang tadi itu diselesaikan oleh Yesus. Dia mati di kayu salib. Jadi taubat di dalam iman Kristen itu terima Yesus untuk menyelesaikan dosa kita. Dan sesudah itu ingat, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada karakter anak-anak Tuhan. Itulah manusia baru. Nanti Anda bacalah di kitab-kitab ya tulisan Paulus ya. Kita bacalah nanti di situ jelas apa karakter kita. Itulah buah-buah, ada kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tobat sesungguhnya ya, yang dalam iman Kristen adalah menerima Yesus, dan sesudah itu kita akan diperbarui terus menerus melalui karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Sebab setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua sudah punya Roh Kudus yang menolong kita memperbarui. Sehingga buah-buah kebaikan, buah-buah perbuatan-perbuatan yang baik itu akan terhasil. Ya, jadi ingat, bertobat itu dalam iman Kristen itu menerima Yesus. Dan sesudah itu kita akan mulai diproses, mulai diperbarui melalui karya Roh Kudus. Itu sebab kita baca firman dan kita mulai begini karakter anak Tuhan. Begini pula tabiat sebagai anak Tuhan, itu ini yang perlu dilakukan ya. Jadi harap pelajaran ini mendorong bagi kita terus kuat, terus ya tinggal dalam Kristus. Yang belum terima Yesus, yang menerima Yesus, kalau mau bertobat ya terima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Sebab kekuatan kita sendiri tidak boleh kita bertobat itu terbatas. Kembali buat ya, kembali kita tidak layak. Kembali buat kesalahan, kembali kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi hanya satu pribadi yang menyempurnakan, yang membenarkan kita. Kata Roma 4 ayat 25 dikatakan Yesus mati untuk dosa kita dan membenarkan kita. Amin. Ini yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, harap pelajaran singkat ini terus menguatkan iman kita. Amin. Jadi bagaimana dengan perbuatan baik? Itu adalah buah-buah dari pertobatan kita. Ya. Jadi pertobatan itu sendiri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sesudah itu karya Roh Kudus akan terus memproses kita sehingga ada buah-buah kebaikan. Ya. Jadi bertobat itu ya saya buat ini buat itu, bukan, itu buah dari pertobatan ya. Pertobatan itu bukan ya saya buat baik begini, bukan. Pertobatan itu menerima Yesus, sesudah itu ada buah-buah pertobatan, itulah kita melakukan kebajikan, kebaikan. Ya memang itu karakter anak-anak Tuhan ya. Amin. Ya, walaupun terbatas secara daging, tapi itu kita mulai mempraktikkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Amin. Ya, jadi pertobatan itu ya perlu, sekali lagi saya katakan, menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus dalam iman Kristen. Jadi harap semua memahami hal ini. Jadi kalau ya ada yang tanya saya begini, oke, kalau saya ya mau bertobat dengan cara berbuat baik, ya, itu bukan bertobat, itu hasil dari pertobatan ya. Itu hasil buah ya. Kesan daripada pertobatan kita itu kita berbuat baik ya. Jadi ada lagi yang tanya begini. Oke, bagaimana pastor kalau kita ya contohnya kita ambil barang orang, tidak tahu siapa pemilik dialah. Lepas itu barang itu kita pakai untuk menolong orang. Bolehkah itu ya diterima Allah? Ada juga yang tanya begitu. Ya, dengar. Sekali lagi, untuk kita diterima Allah itu melalui dalam iman Kristen, ingat ya. Melalui pengorbanan Yesus, bukan dengan perbuatan kita. Apapun perbuatan kita ini, kalau kata Yesaya itu ya seperti kain kotor, bah.
Jadi ingat, yang membuat kita diterima Allah karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Ini luar biasa. Makanya semangat dalam mengiring Tuhan. Ya, semangat. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, biarlah pelajaran singkat ini memberkati kita semua. Apa itu bertobat? Ini saya usahakan seringkas-ringkasnya. Kalau ada soalan boleh ya WhatsApp juga, boleh ya buat dalam ruangan chat ya, supaya ya nanti kita boleh bahas bersama-sama untuk membangun iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.